Baik, perkenalkan nama saya Hendrianus, kelas Pagi A3 Manajemen semester 5, tugas terstruktur perilaku konsumen, dosen pembimbing Adi Mursalin, SEMM. Jawaban punya saya, proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Pengenalan masalah. Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Menurut Egel et al. Dalam Sumarwan 2011, ada beberapa faktor yang memengaruhi pengaktifan kebutuhan, diantaranya waktu, perubahan situasi, pemilihan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, dan pengaruh pemasaran. 1. Budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anak-anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya. Contohnya pada anak-anak yang prestasi, aktivitas, efisiensi, kemajuan, kenikmatan materi, individualisme, kebebasan, humanisme, dan berjiwa muda. 2. Kelompok acuan. Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung. Kelompok keanggotaan, yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap seseorang. Adapun anggota kelompok ini biasanya merupakan anggota dari kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dalam keadaan informal. 3. Pribadi. Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi di antara usianya dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. A. Usia dan siklus hidup keluarga. Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang hidup, yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus hidup keluarga. B. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli pakaian yang mahal. Perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di klub khusus, dan membeli mobil mewah. Gaya hidup. Gaya hidup dapat diartikan sebagai sebuah pola hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas. Kelas sosial dan pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang sama. Melihat hal ini sebagai sebuah peluang dalam kegiatan pemasaran, banyak pemasar yang mengaruhi merek kepada gaya hidup seseorang. Contohnya, perusahaan telepon seluler sebagai merek berlomba-lomba menjadikan produknya sesuai dengan berbagai gaya hidup remaja yang modern dan dinamis, seperti munculnya telepon seluler dengan fitur multimedia. Kepribadian. Setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik kepribadian yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan pembelinya. Kepribadian merupakan ciri konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya psikologis. Terakhir, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembeli konsumen adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh 4 faktor utama, di antara berbagai. A. Motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu.
Beberapa dari keputusan tersebut ada yang muncul dari teknologi seperti lapar, haus, dan rasa ketidaknyamanan. Sedangkan beberapa kebutuhan yang lainnya dapat bersifat psikogenesis, yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Ketika seseorang terlihat pada merek tersebut, melainkan juga melihat petunjuk lain yang sama seperti wujud, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek tersebut yang memacu arah pemikiran dan emosi tertentu. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya inilah jawaban saya.